Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu ide menarik nih. Dari buku First Things First, karya Stephen Covey sama rekan-rekannya. Pernah nggak sih Anda ngerasa sibuk banget gitu ya? Jadwal penuh, deadline, rapat terus. Tapi kok pas akhir hari rasanya ada yang kurang pas. Ada yang penting tapi kelewat. Nah, kita bakal bedah soal pertentangan antara jam dan kompas. Sumber kita ya dari buku itu tadi. Di sana disorot banget gimana orang-orang, bahkan yang paling jago ngatur waktu sekalipun, itu sering banget kesulitan buat mendahulukan mana yang paling penting. Jadi, misi kita di obrolan mendalam kali ini, coba kita pahami deh, kenapa sih kerja lebih keras atau lebih cepat itu kadang nggak cukup. Dan gimana kompas batin kita, itu tuh bisa jadi panduan yang lebih oke daripada sekedar jam di dinding. Kita lihat yuk kenapa ada celah antara jam sama kompas ini dan gimana nutupnya. Jadi, kalau kita breakdown, jam itu ya simbol komitmen kita, jadwal, target, semua aktivitas harian lah. Pokoknya cara kita ngatur waktu gitu kan. Iya, itu jamnya. Nah, sementara kompas itu visi kita. Nilai-nilai yang kita pegang, prinsip hidup, misi pribadi, suara hati kita. Apa sih yang benar-benar penting buat kita? Arah hidup kita mau kemana? Covey kan cerita tuh soal putrinya, Maria, yang sempat frustrasi banget karena ngerasa waktunya habis buat ngurusin bayinya. Jadi nggak bisa ngerjain hal lain yang udah dia rencanain. Nah itu dia, intinya kelihatan banget. Frustrasi Maria itu muncul karena ekspektasinya, jamnya, dia, jadwal dan rencana itu nggak sinkron. Nggak pas sama apa yang sebenarnya paling penting saat itu menurut kompasnya, yaitu ngurus bayinya. Makanya saran Kove kan, lupain dulu deh jadwalmu. Biarin aja dirimu diatur sama kompas internalmu gitu. Itu ngingetin banget buat fokus ke kairos ya. Waktu yang berkualitas, yang bermakna. Bukan sekedar kronos, waktu yang jalan terus di jam dinding. Hari-hari, si jam ini sama apa yang penting buat kita, si kompas itu dia sumber banyak kegelisahan ya nggak sih? Kita jadi ngerasa nggak efektif, nggak puas gitu. Persis. Dan yang ironis, pendekatan manajemen waktu yang lama, yang tradisional itu, yang fokusnya cuma efisiensi, pokoknya kerjain lebih banyak dalam waktu lebih singkat, itu seringnya malah bikin celahnya makin lebar. Coba deh, ningkatin efisiensi 15-20% juga nggak akan ada gunanya kalau kita larinya ke arah yang salah, ya kan? Ini bukan soal ngebutnya, tapi soal tujuannya bener apa enggak. Arahnya itu loh. Iya juga ya. Konsekuensi dari celah jam kompas ini bisa lumayan berat juga ya rasanya. Mulai dari ngerasa kejebak rutinitas, terus sibuk terus kayak pemadam kebakaran, responsif banget sama krisis, sampai bisa juga ngerasa hampa. Padahal dari luar kelihatan sukses. Kayak orang bilang, sibuk manjat tangga kesuksesan, baru nyadar, tangganya nyender di tembok yang salah. Nyesek juga ya. Tepat sekali. Atau mungkin nggak sedramatis itu, tapi ada perasaan nggak nyaman yang samar-samar gitu. Rasa bersalah mungkin, karena ada hal penting lain yang kita tahu harusnya dikerjain, tapi ya gitu deh, kelewat terus. Seringnya momen panggilan bangun, kayak kehilangan orang tersayang, atau krisis pribadi, itu baru bikin kita sadar. Sadar betapa jauhnya tindakan kita, si jam, dari nilai-nilai inti kita, si kompas. Dan seringkali nih, masalahnya itu bukan milih antara yang baik dan yang buruk. Bukan itu, tapi antara yang baik dan yang terbaik. Justru musuh dari yang terbaik itu seringnya hal yang sekedar baik tapi mendesak kelihatannya. Oh iya, contoh dekan universitas itu menarik tuh. Yang fokus cari dana jangka panjang buat kampus, itu kan yang terbaik buat visi jangka panjangnya ya. Meskipun artinya dia harus agak ngabaikan beberapa kebutuhan fakultas harian yang mungkin baik, tapi kelihatan mendesak saat itu. Betul. Awalnya mungkin dikritik ya, tapi Kompas dia visi jangka panjangnya itu yang jadi panduan utama. Ini soal mengenali kapasitas unik kita dan ya berani bertindak sesuai Kompas itu tadi. Dan ini beda banget sama fokusnya manajemen waktu tradisional kan? Kalau kita lihat perkembangannya, dari generasi pertama yang cuma pakai catatan pengingat biasa, terus generasi kedua pakai kalender, perencanaan, sampai generasi ketiga yang udah ngomongin prioritas harian, kontrol, itu semua cenderung fokusnya ke jam. Ke efisiensi, kontrol waktu, pencapaian pribadi. Iya, betul. Fokusnya di situ terus ya. Pendekatan kayak gitu sering banget ngabaikan hal penting lain.
Kayak pentingnya hubungan antar manusia, yang sifatnya kan membangun ya, transformasional, bukan sekedar transaksi aja. Terus pengembangan karakter juga sering kelewat. Yang lebih parah lagi, seringkali dorongannya itu cuma urgensi. Keterdesakan. Kita bisa kayak kecanduan urgensi gitu. Kejebak terus ngerespon hal-hal di kuadran 1, matriks manajemen waktu itu kan isinya krisis masalah mendesak. Sama kuadran 3, itu interupsi, aktivitas yang mendesak tapi sebenarnya nggak penting-penting amat. Akibatnya apa coba? Akibatnya, ya jelas. Kita jadi nggak baikan kuadran kedua, aktivitas yang penting tapi nggak mendesak. Nah, ini dia area emasnya. Area pencegahan masalah, pembangunan kapasitas diri, ngurusin hubungan penting, perencanaan jangka panjang, semua hal yang harusnya dipandu sama kompas kita. Yang benar-benar ngebangun masa depan yang kita pengen. Makanya yang kita butuhin itu bukan sekedar evolusi manajemen waktu, tapi kayaknya revolusi deh. Revolusi menuju kepemimpinan hidup. Fokusnya itu harus geser. Dari melakukan sesuatu dengan benar, itu kan efisiensi jam, menjadi melakukan sesuatu yang benar. Nah, ini efektivitas kompas. Oke, jadi apa artinya ini semua buat kita yang dengerin ya? Perjuangan antara jam sama kompas ini kan nyata banget ya dalam hidup kita sehari-hari. Kuncinya ternyata bukan cuma soal bikin jadwal yang lebih rapi atau pakai teknik manajemen waktu yang paling canggih. Gitu ya? Iya, poin krusialnya di situ. Kesadaran bahwa kedamaian sejati, efektivitas yang beneran itu, datangnya pas tindakan harian kita, jam kita, itu selaras, sejalan sama arah tujuan hidup kita, kompas kita. Ini soal gimana kita mendahulukan yang utama, tapi dasarnya itu prinsip inti kita. Bukan cuma karena ada tekanan urgensi atau ekspektasi dari luar. Tantangan sebenarnya yaitu secara sadar milih kompas kita di tengah semua teriakan jam yang minta perhatian terus-terusan. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua minggu depan. Coba deh lihat lagi agenda Anda. Dari semua aktivitas yang ada di sana, mana sih yang benar-benar bisa menggerakkan jarum kompas Anda? Yang beneran bikin Anda maju ke arah apa yang paling berarti buat Anda? Dan mana yang ya, sekedar ngisi waktu di jam Anda aja.